Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya semua? Semoga di masa pandemi ini kita semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Di sini dengan saya, Nirma Aisyah Putri kelas 11 MIA 1. Saya akan membahas mengenai sistem reproduksi pada manusia. Tepatnya saya akan membahas satu materi saja, yaitu siklus menstruasi. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan materi. Check this out. Siklus menstruasi. Menstruasi merupakan proses pelepasan dinding rahim atau endometrium yang disertai dengan perdarahan dan terjadi secara berulang setiap bulan, kecuali pada saat kehamilan seorang wanita. Menstruasi yang berulang setiap bulan tersebut pada akhirnya akan membentuk siklus menstruasi. Awal siklus menstruasi dihitung sejak terjadinya perdarahan pada hari ke-1 dan berakhir tepat sebelum siklus menstruasi berikutnya. Umumnya, siklus menstruasi yang terjadi berkisar antara 21 sampai 40 hari. Hanya 10-15% wanita saja yang memiliki siklus 28 hari. Siklus menstruasi terdiri atas 4 fase, yaitu fase menstruasi, fase folikular, fase ovulasi, serta fase luteal. Baiklah, kita masuk fase yang pertama, yaitu fase menstruasi. Masa menstruasi biasanya berlangsung selama 2-8 hari. Pada saat itu, endometrium atau selaput rahim dilepaskan sehingga timbul pendarahan dan hormon-hormon ovarium berada dalam kadar paling rendah. Pada beberapa wanita, mereka mengalami gejala di saat menstruasi, di antaranya seperti mual, nyeri otot dan sendi, kram pada perut, mudah marah dan tersinggung, sakit kepala, serta mudah lelah. Hal ini dikarenakan setiap wanita tidak sama dalam merasakan efek dari hormon estrogen. Beberapa bisa lebih sensitif terhadap perubahan kadar hormon ini ketika saat menstruasi, dan inilah yang membuat wanita lebih sensitif saat menstruasi dan mengalami beberapa gejala. Selanjutnya kita masuk pada fase folikular atau fase praovulasi, yaitu masa pembentukan dan pematangan ovum dalam ovarium. Kadar FSH atau follicle stimulating hormone sedikit meningkat sehingga merangsang tumbuhnya 3-30 folikel ovarium atau kantung dinding telur yang masing-masing mengandung satu sel telur. Kadar estrogen meningkat dan hal ini terjadi secara bertahap pada hari ke-7 hingga ke-13. Sekarang kita masuk pada fase ketiga, yaitu fase ovulasi. Fase ovulasi merupakan fase di mana terjadinya pelepasan sel telur dari indung telur. Fase ini merupakan fase masa subur bagi seorang wanita, sehingga ini merupakan fase terbaik untuk sel telur dibuahi oleh sel sperma. Hal ini agar peluang kehamilan lebih besar lagi bagi pasangan suami istri yang mendambakan seorang anak dalam kehidupan pernikahannya. Pada saat fase ovulasi, kadar LH atau luteinizing hormone meningkat dan folikel yang matang akan menonjol ke permukaan ovarium untuk melepaskan sel telur atau ovulasi. Sel telur biasanya dikeluarkan dalam waktu 16-32 jam setelah terjadi peningkatan kadar LH. Terjadinya antara hari ke-12 sampai hari ke-14. Dalam fase ini, biasanya wanita mengalami gangguan nyeri pada perut bagian bawah. Sekarang kita masuk pada fase terakhir dalam siklus menstruasi, yaitu fase luteal atau fase pasca ovulasi. Pada fase pasca ovulasi ini, folikel ovarium akan membentuk corpus luteum yang menghasilkan hormon progesteron dalam jumlah besar. Kenaikan produksi progesteron menyebabkan endometrium menjadi lebih tebal dan siap untuk implantasi atau pelengketan janin ke rahim.
Jika tidak terjadi fertilisasi atau pembuahan, maka hormon seks dalam tubuh akan berulang dan menjadi fase menstruasi kembali. Untuk mengetahui normal tidaknya siklus menstruasi yang kita alami, dapat kita perhatikan keterangan berikut ini. Selanjutnya, ini merupakan beberapa gangguan dalam menstruasi dan tips cara mengatasinya. Demikianlah video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata-kata yang salah, dari saya mohon maaf. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada guru pembimbing, yakni Ibu Lisa Novrianti SPD, selaku guru mapel bidang studi biologi di SMA Negeri 3 Kandis. Dan juga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah berkenan menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat, dan jika teman-teman berkenan, tolong beri komen ataupun sarannya ya. Baiklah, saya akhiri video ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.